semua memiliki latar belakang yang berbeda-beda, termasuk latar belakang tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum tahun 1900, perjuangan bangsa Indonesia hanya bersifat kedaerahan. Akan tetapi, pada tahun 1900, perjuangan pergerakan bangsa Indonesia sudah bersifat nasionalisme. Hal ini ditandai dengan adanya terbentuknya Budi Utomo. Untuk memaknai tentang sejarah pergerakan bangsa Indonesia, berikut beberapa peristiwa penting yang wajib kita ketahui tentang pergerakan kebangsaan Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Wawasan kebangsaan lahir dari perjuangan membebaskan diri dari penjajah yang pada awalnya masih bersifat kedaerahan sehingga sangat susah untuk merebut kembali kemerdekaan. Lalu muncullah kesadaran bahwa perjuangan harus bersifat nasional dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan dari segenap rakyat Indonesia. Dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia itu timbullah gagasan, sikap dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pegejawantahan dari satu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Jika berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita tidak bisa memisahkan dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki sejarah yang panjang dalam proses kemerdekaannya. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, pemahaman tentang 4 konsensus dasar perlu dilakukan. Keempat konsensus dasar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada pelaksanaannya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang mengandung visi dan karakter bangsa. Tanpa visi tersebut, kita sebagai bangsa tidak memiliki arah yang jelas tentang mengelola dan membangun negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Selanjutnya, visi dan
Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua juga menekankan pentingnya aspek persatuan di dalam setiap perbedaan yang ada. Contoh penerapan 4 konsensus dasar dalam pandemi COVID-19 ini adalah dengan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi, memakai masker dan hand sanitizer sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, sekaligus sebagai bentuk persatuan dan gotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wawasan kebangsaan yang harus kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kita sebagai ASN juga belajar terkait dengan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bisa disebut SANKRI. Dalam sistem administrasi terdapat landasan Pancasila sebagai landasan konstitusional dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kita sebagai ASN juga menjalankan peran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sehingga diupayakan kita sebagai ASN patut untuk memberdayakan kelembagaan dan kepegawaian untuk pembangunan bangsa yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan lingkungan.